Yeah. Oh, kau sungguh baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Oh, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, saat ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang keempat. Di sini kita melihat anak-anak Lewi yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kemah suci. Keluaran pasal 6 ayat yang ke-15 menuliskan, inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, yaitu Gersom, Kehat, dan Merari. Dari sini kita tahu bahwa anak yang sulung itu adalah Gersom. Tapi
Mengapa kalau kita lebih lanjut membaca Bilangan pasal 4, justru yang disebut pertama itu adalah Kehat, kemudian Gersom, dan yang terakhir adalah Merari. Dan juga pekerjaan jabatan orang-orang Kehat itu sangat diistimewakan di dalam kemah pertemuan, yaitu dia mengurus barang-barang yang maha kudus. Ini bukan urutan yang biasa. Karena dalam tradisi orang Israel, anak-anak sulung itu adalah anak-anak yang sangat dihormati dan diistimewakan. Maka untuk mengerti hal ini, kita perlu mengetahui dua hal. Yang pertama, bahwa kedaulatan Tuhan adalah hal yang istimewa. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak untuk kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkannya atau menghalanginya, selain kita menerimanya dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Yang kedua, kita bisa memuji Bani Gersom. Karena dalam Bilangan 4 ini, kita tidak melihat Bani Gersom protes kepada Tuhan dan kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak marah dan menjadi kecewa kepada Tuhan, melainkan mereka menerima pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka itu dengan sebaik-baiknya. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesama tubuh Kristus, mari kita harus bisa saling menerima tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dengan tujuan, kita akan membangun tubuh Kristus dengan kuat dan kokoh. Ada orang mungkin yang ditempatkan sebagai kepala, yang selalu terlihat, selalu terkena sorotan lampu panggung. Tapi juga ada orang lain yang ditempatkan sebagai bagian tubuh Kristus yang tidak terlihat, tersembunyi. Tapi kalau kita lakukan itu dengan sukacita dan dengan senang hati, maka hal itu berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita tetap bisa menjadi berkat jika kita ditempatkan oleh Tuhan di bagian-bagian pelayanan yang tidak terlihat, yang tidak terkenal, bahkan tersembunyi? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan melayani pekerjaannya itu dengan penuh ketekunan dan nama Tuhan yang dipermuliakan? Mari kita merenungkan pelayanan kita bersama-sama. Tuhan berkati. Amin. Shalom. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang tersedia bagi hidup kami. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mempercayakan semua bidang pelayanan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk setia dan penuh syukur dalam melayani pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami tidak melihat entahkah itu di depan atau di belakang, tapi kami mau senantiasa melayani dengan penuh kesetiaan, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Bilangan 4. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam, untuk menurunkan tabir penudung, dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua. Dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan, juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua, dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepit-sepit dan penadah-penadahnya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk mengurus kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba, dan meletakkannya di atas usungan.
Di atas mezbah dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua, dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Perhatikanlah, supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati, apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus. Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam, dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci, dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah, dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka, dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan, yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka, berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka,
yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, dan pekerjaan pengangkatan barang, jadi mereka yang dicatat, berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.